Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Nur Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan berbasis pembelajaran mesin untuk prediksi kualitas anggur dengan eh, anggota kelompok saya yaitu. Perkenalkan, saya Rifki Widadana dengan NIM 434221048 dari kelompok 10. Jadi yang melatar belakangi research penulis ini yaitu eh, top line yang diusung yaitu adalah kualitas anggur. Di mana kualitas anggur ini merupakan aspek penting dalam industri minuman anggur di berbagai negara. Jadi baik di setiap produsen negara tersebut, eh, penulis ini sudah melakukan research di mana para produsen ini memiliki kesulitan dalam mengklasifikasi produk anggurnya yang cukup dinilai prosesnya memakan waktu yang banyak dan memakan biaya yang sangat banyak pula. Jadi cara atau metode klasifikasi yang digunakan produsen ini masih dikatakan sangat tradisional. Jadi penulis ini melakukan penelitian dengan penerapannya metode atau algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan anggur sesuai dengan dataset yang sudah didapatkan dari Vinho Verde dari Portugal sebagai percobaan untuk mendapatkan klasifikasi produk anggur sebagai kualitas baik atau buruknya. Oke, jadi pembelajaran mesin ini dipakai untuk uh, memungkinkan modelnya untuk memproses data skala besar dan sangat kompleks ya. Jadi cocok untuk dataset anggur yang memiliki reaksi kimia yang sangat banyak seperti alkohol, konsentrasi keasaman dan lain-lain. Di sini algoritma pembelajaran mesin cukup dinilai sangat efisien. Namun dalam seleksinya penulis akan mengambil 3 algoritma yang nilai cukup efisien dalam menangani dataset ini. Nah, jadi ada top 3 algoritma yang menurut penulis ini cocok untuk digunakan dalam penelitian pada dataset kali ini. Jadi yang pertama ada support vector machine di mana ini adalah top one atau menduduki peringkat pertama dalam penelitian ini karena metode ini atau algoritma ini memiliki kesalahan yang paling minim dalam menunjukkan kualitas anggur. Lalu ada neural networks di posisi kedua, di mana neural networks ini sama-sama memiliki kemampuan untuk mengolah dataset kompleks, namun memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dari support vector machine. Lalu ada logistic regression di mana logistik algoritma ini memiliki klasifikasi biner yang cocok untuk di posisi klasifikasinya karena balik lagi di tujuan penelitian ini yaitu output yang kita harapkan yaitu adalah klasifikasi untuk kualitas baik atau buruk dari tiap-tiap anggurnya. Jadi algoritma ini mempunyai konsep yang mirip dalam output klasifikasinya, namun algoritma ini memiliki kesalahan yang lebih tinggi dari kedua algoritma sebelumnya karena logistic regression ini kurang mampu dalam mengolah data yang kompleks. Contohnya dalam dataset. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitiannya, yaitu yang pertama itu ada pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dataset wine Vinho Verde dari UCI Machine Learning Repository, terdiri dari 4.899 sampel wine putih dan 1.600 sampel wine merah dengan ada 11 fitur kimia yang nantinya akan diproses. Selanjutnya ada pre-processing data.
Yang pertama di preprocessing ini ada pembersihan data, yaitu memastikan data tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value atau anomali dengan menghapus data yang memiliki missing value tersebut. Lalu selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini data pada setiap fitur dinormalisasi ke rentang nilai tertentu agar skalanya setiap fiturnya itu seragam. Kami di sini akan menggunakan minimax scaling sehingga mempercepat konvergensi modelnya. Selanjutnya, yang ketiga ada ekstraksi dan reduksi fitur. Ekstraksi fitur ini memilih fitur kimia utama seperti keasaman volatil, reduksi gula, asam sitrat, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada reduksi fitur, yaitu menggunakan metode seperti PCA untuk mengidentifikasi dan mempertahankan fitur yang paling relevan, guna mengurangi kompleksitas dalam model. Lalu selanjutnya ada pembagian data. Dataset ini akan dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data uji. Untuk proporsinya yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data uji, agar hasil dapat dievaluasi secara objektif. Lalu yang kelima, yaitu pengembangan model SVM. Pelatihan model SVM dilatih menggunakan data pelatihan untuk memaksimalkan margin antar kelas wine berkualitas baik dan buruk. Lalu untuk parameter tuningnya, parameter SVM seperti kernel dan regulation disesuaikan untuk meningkatkan akurasi modelnya. Lalu untuk yang terakhir, keenam itu ada evaluasi hasil SVM. Di evaluasi hasil SVM ini, metode evaluasi berdasarkan metrik seperti akurasi, nilai precision, recall, dan nilai error untuk mengukur performa klasifikasi. Lalu ada analisis p-value. P-value digunakan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi fitur yang digunakan pada model SVM dan mengaturnya terhadap kualitas prediksi. Lalu selanjutnya ada diagram metodologinya, yaitu yang pertama ada pengumpulan data menggunakan dataset Wine, Vinhoverde dari UCI Machine Learning Repository. Lalu yang kedua ada reprocessing, normalisasi dan pembersihan data. Yang ketiga ada ekstraksi dan reduksi fitur. Yang keempat ada pembagian data. Yang kelima ada pengembangan model SVM. Yang keenam ada evaluasi hasilnya. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang dataset. Dataset yang digunakan yaitu Vinhoverde dari UCI Machine Learning Repository, berisi dataset wine merah dan wine putih dari Portugal, masing-masingnya dengan sampel yang mempresentasikan karakteristik kimia wine. Jumlah sampelnya ada 6.499 sampel, yaitu dengan wine merah sebanyak 1.600 dan wine putih sebanyak 4.899. Nah, untuk gambaran review dari datasetnya itu seperti ini. Lalu untuk distribusi kualitas grafiknya dari wine merah dan wine putih seperti ini gambarnya. Lalu fitur di dataset ini itu ada 11, yaitu ada fixed acidity, volatile acidity, citrat acid, reducial sugar, terus ada chlorides, free sulfur oxide, destiny, lalu ada pH, lalu ada subtext, sama alkohol. Untuk penjelasannya ada di PPT ini. Lalu di sini ada bagian label kualitas. Kualitas wine dikategorikan dengan skala 0 sampai 10 berdasarkan penilaian ahli. Lalu dalam penelitian ini juga label kualitas wine didasarkan menjadi dua kategori, yaitu baik untuk nilai kualitas lebih tinggi, lalu buruk untuk nilai kualitas yang lebih rendah. Lalu selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulan dari
beberapa part yang kita bahas dalam paper ini memang belum masih dicoba, tapi dari analisis paper yang kita lakukan, jadi SVM ini memiliki algoritma yang terbaik dari ketiga algoritma yang dipilih. Jadi secara nilai SVM ini memiliki akurasi yang dan efisiensi dalam prediksi kualitas anggur ini memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah, yaitu di angka 0,003. Jadi SVM ini memiliki kemampuan yang unggul dalam menangani data non-linear. Untuk dari perbandingan ketiga algoritma tersebut, ada neural network yang juga akurat, namun membutuhkan waktu pelatihan lebih lama. Sedangkan uh, logistic regression kurang efisien untuk data yang kompleks. Seperti itu. Jadi dari paper ini untuk tujuannya diharapkan untuk mampu diaplikasikan ke produsen-produsen wine untuk dilakukan klasifikasinya yang eh, lebih cepat dan lebih efisien daripada menggunakan cara yang tradisional. Gitu. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan untuk paper dan apa saja yang saya gunakan dan teman saya gunakan untuk menyusun penelitian ini, yaitu ini jurnalnya ada di bagian terakhir ini. Sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.